Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisanya Panjaitan selaku perwakilan kelas 11 dalam lomba debat SMA Negeri 1 Klaten tahun 2020 dalam rangka Bulan Bahasa. Izinkanlah saya untuk menyampaikan argumentasi, limitasi, serta definisi terhadap mosi yang diberikan disertai dengan bukti empiris serta fakta. Adapun mosi pertama adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, penerimaan siswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, serta kemajuan literasi sekolah tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa kata kunci yang terdapat di dalam mosi ini. Yang pertama, korupsi. Korupsi menurut KBBI berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, indeks integritas sekolah, yang menurut Kemendikbud adalah suatu besaran nilai kuantitatif yang diukur secara komposit dan tertimbang terhadap berbagai dimensi, variabel, dan indikator yang secara konseptual menggambarkan integritas siswa dalam suatu sekolah. Yang ketiga, indeks kejujuran siswa, yakni pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemajuan literasi sendiri berarti ukuran kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, menghitung, hingga memecahkan masalah. Latar belakang adanya mosi ini yakni karena tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Menurut Corruption Perception Index, menduduki urutan ke-85 dari 180 negara, bahkan menduduki peringkat keempat tinggi di ASEAN. Korupsi sendiri dipercaya telah dimulai dari kebiasaan curang-mencurang di sekolah yang terus berevolusi hingga menjadi tindak korupsi yang biasa kita temui hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim pemerintah, saya sangat setuju terhadap mosi ini. Dengan limitasi, mosi ini hanya terbatas pada bidang edukasi saja. Menurut teori korupsi Donald R. Kruse yang bernama Fraud Triangle Theory, 3 faktor yang menyebabkan korupsi adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Berpedoman dari teori tersebut, alasan saya mendukung mosi ini adalah yang pertama, pendidikan membentuk moral bangsa. Kita menemukan salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah nomor 3 menurut CPI, yakni Finlandia. Finlandia terkenal dengan keberhasilan sistem pendidikannya, bahkan menduduki peringkat pertama negara dengan tingkat literasi tertinggi, menurut survei dari The World's Most Literate Nations. Ini membuktikan bahwa literasi dapat menjadi salah satu faktor penyebab korupsi yang berhubungan dengan rasionalisasi. Logikanya, apabila tingkat literasi tinggi, maka kemampuan rasionalisasi, yakni mekanisme pertahanan yang dianggap sebagai perilaku yang berkontroversial untuk menghindari penjelasan benar, akan digunakan untuk hal yang baik, karena pemahaman masyarakat yang tinggi karena literasi. Selanjutnya, alasan kedua, adanya bukti bahwa indeks integritas sekolah berhasil, yaitu data CPI yang menunjukkan pada tahun 2018 dan tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan nilai indeks persepsi korupsi dari 38 ke 40, yang mana peningkatan ini terjadi setelah diberlakukannya indeks integritas sekolah dalam ujian kelulusan. Alasan berikutnya, strategi KPK sendiri yang melibatkan edukasi dalam pencegahan korupsi, sehingga dapat dipastikan pengetatan standar penerimaan siswa baru dapat membantu memberantas korupsi. Apabila standar yang ditetapkan tinggi, maka para siswa akan berkompetisi dan berusaha untuk memelihara kejujuran. Jika sejak kecil dibiasakan, maka dampaknya akan terasa hingga dewasa nanti sehingga memperbaiki generasi bangsa Indonesia. Maka saya tegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi ini, disertai dengan bukti-bukti akurat yang telah saya kemukakan. Adapun mosi selanjutnya adalah Dewan ini menyesalkan narasi galaktiksu dan segera menghentikan semua penelitian terkait alien. Bagi saya, sebagai tim oposisi, mosi ini tidaklah relevan. Tim pemerintah terkesan terlalu merendahkan penelitian ekstraterestrial dengan menganggap penelitian ini tidak terlalu urgensi dan signifikan, serta menyia-nyiakan biaya. Pertama, saya akan melampirkan penelitian berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 20 tahun 2018 pasal pertama. Tentang penelitian, yakni penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi.
Sehingga penelitian mengenai keberadaan alien bukan sekedar untuk mengetahui ada tidaknya eksistensi alien tersebut, namun juga dapat menjadi tiang tombak perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia modern. Bahkan penelitian ini akan menimbulkan banyak manfaat yang akan saya jelaskan dalam argumentasi nantinya. Dan sepertinya tim pemerintah tidak melakukan riset dengan jelas karena negara-negara yang turut membiayai penelitian ini adalah negara-negara yang telah didaya dan stabil seperti negara-negara di Uni Eropa, yang telah memenuhi dan mengatasi prioritas dan urgensi mereka tanpa melibatkan negara berkembang yang belum mengatasi isu dalam negara mereka sendiri. Bahkan Uni Eropa menjadi negara teladan dalam perubahan secara struktural di masalah lingkungan dan memprogreskan serta mengembanyakan pajak hijau yang ditetapkan di Paris Agreement. Ini merupakan bukti bahwa Uni Eropa sebagai negara aktif, kami sebagai tim oposisi bersikukuh untuk tetap melanjutkan penelitian ekstraterestrial dan galaktisu dengan tetap mengalokasi dana dengan tujuan untuk memberi progres di bidang saintifik dan peradaban manusia. Tim pemerintah menganggap bahwa penelitian ini sia-sia dan tidak akan memberi benefit pada khalayak ramai. Tapi Dewan Juri, kami percaya bahwa penelitian kami akan membawa dampak yang signifikan bagi teknologi, pengetahuan, dan bahkan memuaskan interest masyarakat. Pernyataan tim pemerintah yang menganggap penelitian ini tidak akan memuaskan interest masyarakat adalah tidak benar dan tidak valid. Karena dilihat saja, mulai dari solusi yang diberikan pemerintah untuk menanggulangi urgensi dan isu, contohnya pajak hijau, bahkan tidak memuaskan semua khalayak ramai, seperti pekerja pertambangan minyak bumi yang aktivitasnya terbatas karena aturan ini. Ini terbukti bahwa semua implementasi, baik dari penelitian maupun program pemerintah, tidak akan dapat memuaskan semua golongan. Hanya golongan tertentu yang dilibatkan yang akan dipuaskan oleh implementasi tersebut, sehingga hal ini adalah hal yang wajar dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Maka, kami akan tetap melanjutkan penelitian dan mengalokasikan dana dengan memperhatikan konsen negara terkait beserta prioritas dan urgensi negara tersebut. Adapun argumentasi saya yang pertama adalah penelitian ini dapat memprogreskan peradaban manusia dan memuaskan interest masyarakat. Dalam progres peradaban manusia, penelitian alien melibatkan teritorial luar angkasa. Meski tujuan utamanya tetap mencari tahu eksistensi alien dan kami mengetahui bahwa tujuan utama tersebut belum terpenuhi, penelitian ini memberikan butterfly effect bagi penelitian lain, seperti terbuktinya teori fisika kuantum, dan bahkan dapat revisi teori yang belum sempurna sehingga dapat memajukan dunia saintifik. Bahkan terdapat bukti bahwa penelitian ekstraterestrial dapat melahirkan teori fase peradaban yang terbagi menjadi 4 dan memimpin diperjelasnya kronologi pemanasan bumi yang terjadi saat ini. Adapun bukti lain seperti berkembangnya pengetahuan manusia melalui penemuan planet-planet layak huni selain bumi dan kandungan dalam satu planet sehingga membuka jalur alternatif pembentukan koloni baru di luar angkasa apabila bumi sudah tidak layak huni. Bahkan Tesla saat ini sedang meneliti cara memindahkan koloni manusia ke planet lain. Maka dari semua bukti tadi, saya dapat memastikan bahwa argumen tim pemerintah bahwa penelitian alien tidak signifikan adalah tidak benar. Apabila penelitian ekstraterestrial dihentikan, hal ini akan menghambat kemajuan ilmu sains dan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, argumen selanjutnya adalah memuaskan interest masyarakat. Masyarakat yang saya ambil di sini adalah masyarakat dari negara yang didaya dan stabil, seperti contohnya masyarakat dari Uni Eropa yang notabene berpemikiran liberal. Masyarakat yang berpikiran liberal memiliki kemajuan intelek yang tinggi akan melahirkan rasa penasaran yang tinggi terhadap penelitian ini. Dan inilah yang menjadi interest utama dan perlu diperhatikan pemerintah. Apabila tim pemerintah menganggap bahwa tugas pemerintah adalah untuk mencari keuntungan nyata bagi khalayak ramai, maka hal ini sudah terekspansi pada argumen pertama. Sedangkan pada Principle of Governance terdapat 3 kewajiban pemerintah bagi warga negaranya, yakni protect, fulfill, dan respect untuk hak-hak warga negaranya tersebut. Masyarakat Uni Eropa yang memiliki dasar liberalisme, maka pemerintah berwajiban untuk memenuhi interest masyarakat tersebut. Dengan ini, kami tim oposisi menegaskan bahwa kami tetap mendukung proyek penelitian ekstraterestrial dan narasi galaktisu. Sekian, terima kasih.